Selamat pagi, Wandami para anggota Sangga dan para Pabajita, Suki Hontu, Bapak Ibu serta Kalamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini, hari Minggu 8 Februari 2026 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamawihari Buddhist Studies. Dan izinkan saya, Yulia Suwanda, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita dan dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, benarkan Dhamma Desana, Dana Parami, serta ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu, mari Kalamita kita mempersiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, phala, dan nibbana. Pada kelas Pariyati Sasana pagi hari ini, saya Doke Minda akan membabarkan makna kata demi kata Brahma Jala Sutta dan komentarnya bagian kelima menyikapi opini orang lain. Sambil menunggu Kalamita yang lainnya untuk bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan pengumuman berikut ini. Pengumuman yang pertama, sehubungan dengan Hari Raya Imlek, maka kelas Pariyati Sasana DBS dan kelas Sekolah Minggu Buddha Dhammanusari diliburkan pada hari Minggu depan 15 Februari 2026. Pada hari Minggu 22 Februari 2026, seluruh kelas ditiadakan, namun kita akan berkumpul bersama untuk perayaan Imlek bersama DBS. Kelas Pariyati Sasana dan SMB Dhammanusari akan kembali berjalan normal pada hari Minggu 1 Maret 2026. Selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS mengundang seluruh Kalamita semua untuk menghadiri perayaan Imlek bersama DBS pada hari Minggu 22 Februari 2025 pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Dhammasala DBS lantai 3 dengan dress code nuansa Imlek dengan warna bebas. Rangkaian acara adalah pertunjukan barongsai dan liong, owada kata dan pesan tahun baru oleh saya Doke Minda, kehadiran Chaisen yang membagikan angpau dan jeruk, kuis dan door prize, performance dari siswa-siswi SMB, karaoke bersama, serta potluck party berbagi makanan favorit. Untuk jenis makanan yang akan dibawa untuk potluck, mohon dapat diinformasikan paling lambat Rabu 18 Februari 2026 kepada Saudari Lili dan Saudari Mimi dengan nomor handphone yang tertera pada poster. Pengumuman berikutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan yang lebih besar dengan cara mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu 1 Maret 2026 pukul 10:50 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Dan registrasi ulang ditutup pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah. Dan bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Pengumuman berikutnya, dengan penuh sukacita, DBS kembali membuka Abhidhamma Exams Preparation Class yang merupakan kelas persiapan ujian Abhidhamma berskala internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Myanmar. Kelas ini diselenggarakan secara online melalui Zoom meeting dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Untuk tahun ini DBS membuka sekaligus 6 kelas Abhidhamma Exam Preparation Class, yaitu Ordinary Level 1, 2, dan 3, serta Honorary Level 1, Level 2, serta Level 3. Ordinary Level 1 akan mempelajari Abhidhammata Sanggaha bab 1 hingga bab 3, Cita, Cetasika, dan Pakinaka. Ordinary Level 2 untuk bab 4 hingga bab 6, Witi, Witimuta, dan Rupa. Dan Ordinary Level 3 untuk bab 7 hingga bab 9, Samucaya, Pacaya, dan Kamatana. Sedangkan untuk Honorary Level 1 akan mempelajari Abhidhammata Wibawini bab 1 hingga bab 3, Honorary Level 2 bab 4 hingga bab 6, dan Honorary Level 3 bab 7 hingga bab 9. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code yang tertera pada poster. Semua pendaftaran masing-masing level akan ditutup pada tanggal 27 Februari 2026.
Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 1, bab 1 hingga bab 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat dimulai pada tanggal 2 Maret 2026 dengan pengajar Bapak Insinyur Yulfian Nursalim MBE dan akan didukung oleh tim pengajar Pusdiklat Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 2, bab 4 hingga bab 6 akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 hingga pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 dengan pengajar saya Mak Pyo Pyo Y BC AC Hons MA BDH Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 3 bab 7 hingga bab 9 akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 18.30 hingga 20.30 waktu Indonesia bagian Barat dimulai pada tanggal 1 Maret 2026. Juga dengan pengajar saya Pyo Pyo Y BC AC Hons MA BDH Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 1 akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 hingga 20.30 dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MA BDH Master Abhidhamma IT BMU Yangon. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 2 akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 18.30 hingga 20.30 dimulai pada tanggal 5 April 2026 dengan pengajar saya Mado Cicinin BSc Maths DMA MPA Superior Diploma in Abhidhamma MA Pali and Buddhist Studies PhD Under Examination University of Kelaniya. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat dan dimulai pada tanggal 2 Maret 2026. Juga dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MA BDH Master Abhidhamma IT BMU Yangon. Segala informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Informasi DBS 0813 8700 3600. DBS membuka kesempatan bagi kalian mita untuk bergabung dalam tim Weyawaca. Weyawaca atau pelayanan umat merupakan satu dari 10 landasan kebajikan Dasa Punya Kiryawatu. Bagi yang ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda dengan memindai QR Code pada poster atau menghubungi Saudara Budiman Butopo atau Saudara Willy dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Dengan penuh sukacita, kami menyampaikan bahwa Sekolah Minggu Buddha SMB Damanusari DBS Cabang Surabaya membuka penerimaan siswa baru untuk kelas perdana 8 Maret 2026 mendatang. Kelas yang dibuka terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas Rahula usia Batita, kelas Sada usia PG hingga TK, kelas Wirya usia SD kelas 1 hingga 3, kelas Sati usia SD kelas 4 hingga 6, kelas Samadi usia SMP kelas 1 hingga 2, kelas Panya usia SMP kelas 3 hingga SMA kelas 1, serta kelas Dhamma Gawesi usia SMA kelas 2 hingga kelas 3. Dengan mengadopsi kurikulum pembelajaran dari Myanmar yang menyelaraskan akademik dan karakter, kelas yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan nyaman, serta lingkungan belajar yang menyenangkan, SMB Damanusari menjadi pilihan paling tepat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai spiritual sejak dini bagi putra-putri Anda semua. Segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekretariat DBS Surabaya 0812 1999 2011. Selanjutnya kami sampaikan bahwa laporan dana paket permata yang dihimpun tiap perayaan Waisak ataupun Katina telah disalurkan dalam bentuk medical check-up atau MCU serta pengobatan berkelanjutan bagi biku sangga dan pabajita. Untuk itu, kami mengucapkan anumodana dan turut bermudita cita atas kebajikan kalian semua sehingga pemantauan kesehatan serta pengobatan biku sangga dan pabajita dapat dijalankan dengan baik. Penyaluran dana paket permata tersebut dapat disaksikan melalui tayangan video berikut ini.
Dengan penuh rasa sukacita dan rasa syukur, DBS menyampaikan anumodana atas kebajikan dana paket permata yang dihimpun dari umat DBS pada perayaan Waisak dan Katina yang lalu. Melalui dana paket permata ini, sejumlah biku sangga serta pabajita telah menjalankan medical check-up serta berbagai tindak lanjut medis yang diperlukan di Rumah Sakit Seci, sehingga kondisi kesehatan menjadi berangsur pulih dan membaik. Ungkapan terima kasih atas dana paket permata dari biku sangga dan pabajita tersebut dapat disaksikan melalui tayangan video berikut ini. Demikian pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib selama kelas agar kelas Pariyati Sasana pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagi kalimita yang berada di DBS, baik berada di ruang Damasala lantai 3 maupun lantai dasar, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan topi ataupun hoodie, tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Dan bagi kalimita yang bergabung lewat Zoom meeting, kami harapkan kalimita berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh sukacita dan penuh perhatian, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Dan untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS Online. Demikianlah tata tertib kelas pagi ini. Selanjutnya sambil menunggu kehadiran Seyodo Keminda, mari kalimita kita persiapkan batin dan jasmani sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana. Jangan lupa kalimita untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram maupun TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai DBS. DBS juga menghimbau agar kalimita yang hadir di DBS membawa tempat makan dan minum sendiri dalam rangka go green dan mengurangi sampah plastik.
Sekali lagi, jangan lupa kalian minta untuk menghadiri perayaan Imlek bersama pada hari Minggu 22 Februari 2025 bertempat di Damasala DBS lantai 3 pukul 8 hingga pukul 12 dengan dress code nuansa Imlek dengan warna bebas. Baik kalian minta, segera Sedo Keminda akan memasuki ruangan. Untuk itu mari kita berdiri sambil beranjali untuk menyambut kehadiran Sedo Keminda. Wandami Sedo, Wandami Sehelai, selamat pagi dan selamat datang di kelas Pariyati Sasana DBS pada pagi hari ini. Semoga Sedo dan Sehelai dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada kalian minta dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Sedo Keminda yang akan dipimpin oleh Saudara Yohendi. Mohon agar Sedo berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudara Yohendi kami persilakan. Wandami Sedo, Bapak Ibu sahabat Dhamma, selamat pagi, Suki Hontu. Dengan penuh penghormatan dan sadar, mari kita bersama-sama memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada saya Dauk Keminda. Bante Okasa, 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 supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, magga, buah, pahala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang Bhante Tisaranena Saha Pancasilang Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Deta Me Bhante Dutiyampi Ahang Bhante Tisaranena Saha Pancasilang Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Deta Me Bhante Tatiyampi
ahang bhante ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dheta me bhante yamahang wadami tangwadeda namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami 3 kali Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Te sarana gamanang paripurnang panati pata weramani sikkhapadang samadhiyami panati pata weramani sikkhapadang samadhiyami adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami musawada weramani sikkhapadang samadhiyami musawada weramani sikkhapadang samadhiyami surameraya maja pamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami surameraya maja pamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami idang me punya asawakaya wahang hotu idang me sila nippanasa pacayo hotu ti saranena sa pancasila damang sadugang katwa apamadina sampatita Bhante sadu sadu sadu. Terima kasih Bante.
Mari kita terlebih dahulu diterima dulu. Siapa tahu panggilan dari surga. Ya, mohon HP di silent semua ya. Baik, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik Suki, Hontu, Seale, Upasaka dan Upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai dan bahagia. Hari ini Minggu tanggal 8 Februari 2026, kita ada di kelas Pariyati Sasana. Saya masih menyampaikan topik yang sama. Ini sutanya sangat panjang, tetapi nanti di bagian-bagian tengah sampai akhir itu sangat menarik, ya, sangat menarik. Ini pun sebenarnya pembukaannya juga sangat bagus kan. Jadi Anda semua mendapatkan banyak informasi tentang kehidupan Buddha, para sangga dan masyarakat India pada zaman itu. Nah, tetapi sebelum saya menyampaikan materi kelas pagi hari ini, seperti biasa saya akan sampaikan prolognya. Jadi pada tanggal 2 dan 3 Februari kemarin saya berkunjung ke DBS Surabaya, Dhamma Wihari cabang Surabaya, ya. Pertemuannya sungguh menyenangkan ya, karena saya bertemu dengan banyak umat di Surabaya, dan saya melihat animo atau semangat mereka untuk belajar kitab suci itu cukup besar ya, sehingga pertemuan itu menjadi sangat menyenangkan gitu ya. 2 hari itu, yang hari pertama saya lupa hari tanggal 2-nya itu. Oh, tanggal 2-nya itu saya pertemuan itu dari jam 3 sampai jam 9:15. Bayangkan itu, saya sampai bercanda sama mereka, ini saya dari jam 2:30 duduk di kursi ini terus sampai jam 9:15 gitu, karena tamunya berganti-ganti ya. Itu tanggal 2 dan sungguh sangat menyenangkan hati karena saya juga bisa berdialog dengan mereka ya, umat-umat di Surabaya. Kemudian tanggal 3-nya, keesokan harinya, itu jadi makin meriah karena makin banyak yang hadir, walaupun kunjungan saya memang sengaja tidak diumumkan. Ya, sebenarnya ini kayak incognito gitu. Nah, bahkan surprisingly, tanpa disangka-sangka Bapak Pembimas Buddha Jawa Timur tiba-tiba datang gitu. Jadi sangat mengejutkan gitu, dan itu menambah kebahagiaan momen hari itu gitu. Sampai dana makan siang, dan selesai dana makan siang jam 1 saya pulang ya. Nah, jadi ada beberapa wadah yang saya sampaikan kepada umat-umat di Surabaya. Yang pertama, poin yang saya sampaikan adalah kita harus bisa mengapresiasi kehidupan kita ini ya, karena sebenarnya kehidupan kita ini kelahiran kita kali ini sudah cukup bagus, sangat bagus.
Cara mengapresiasinya ya tentu saja dengan semakin mengarahkan diri kita untuk terus menjadi baik, untuk terus menuju ke arah yang makin lama makin baik, ya, menjadi benar, begitu sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa kehidupan kita ini sesungguhnya sangat bagus, ya. Perolehan yang kita dapatkan ini sudah sangat bagus karena saya kemudian uraikan bahwa menurut ajaran Buddha, di sepanjang siklus kelahiran dan kematian ini ada 5 hal yang sangat sulit didapatkan. 5 hal, ya. Yang pertama adalah Buddhu Padodu Laboloka Seming. Kemunculan seorang Buddha di dunia ini itu adalah hal yang sulit didapatkan. Sulit. Jadi artinya saya uraikan waktu itu kemarin itu bahwa artinya di masa lalu banyak kalpa yang kosong, di mana kalpa kosong itu artinya kalpa padahal Anda tahu ya, kalpa itu adalah satu masa yang lamanya sudah tidak terhitung, sangat lama sekali, ya. Mungkin kalaupun diberi angka miliaran tahun pun itu kurang gitu, ya. Ada yang mencoba menghitung sih 10 pangkat berapa itu di kamus itu, tapi ya intinya itu panjang sekali. Jadi akan di masa lalu itu banyak kalpa seperti itu yang kosong, yang lamanya seperti itu kosong, artinya sama sekali tidak ada kemunculan Buddha. Ya, bayangkan kalau kita lahir sebagai manusia di kalpa yang kosong seperti itu, tidak ada Buddha, tidak ada ajaran Buddha. Anda bayangkan, kalau tidak ada ajaran Buddha, lalu bagaimana kita akan menjalani hidup ini? Kita tidak tahu cara berdana yang benar, kita tidak tahu cara mempraktekkan sila yang benar, kita tidak tahu cara berwipasana yang benar, kita tidak tahu karma baik itu apa, karma buruk itu apa. Ya memang ada banyak aliran yang mengajarkan berdana, sila, karma baik, karma buruk, tetapi tentu beda dengan yang diajarkan oleh Buddha. Ya, saya sudah banyak baca buku-buku tentang karma dan itu berbeda. Kalau karma menurut ajaran Buddha, ya Anda bisa baca buku yang saya tulis yang judulnya Kamma, Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Awal. Di sana saya mengupas cukup lengkap ya tentang hukum karma gitu. Kita nggak tahu apa-apa. Sekarang Anda tahu bahwa kilesa itu ternyata problem terbesar manusia kan karena ada Buddha. Ketika tidak ada Buddha, semua orang tidak tahu bahwa problem terbesar manusia yang membuat manusia itu tidak bisa hidup damai dan bahagia itu kilesa. Coba sekarang Anda lakukan survei. Di seluruh dunia ini mana yang mengajarkan bahwa problem terbesar manusia yang membuat manusia itu stres, depresi, marah-marah, nggak bahagia, nggak damai itu kilesa? Coba Anda survei, hanya agama Buddha. Sampai hari ini bahkan hanya ajaran Buddha yang mengajarkan itu. Tidak ada ajaran lain yang menunjukkan problem manusia dengan tepat bahwa masalah kita itu adalah kilesa. Ya, saya tadi malam dikirim itu sama Yulia Halimah, itu siapa ya? Elon Musk ya? Ya Elon Musk, entah benar entah tidak. Anda tahu kan ini orang terkaya kan di dunia kan? Dia mengatakan begini kira-kira, orang-orang yang mengatakan bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, mereka sangat paham ternyata. Dengan apa itu kira-kira kalimatnya gitu. Jadi mereka benar, ini intinya begitu. Dan dia mengatakan Elon Musk ini dia bukan orang bahagia. Bukan orang bahagia. Bayangkan, udah ini nanti coba kalau bisa di-share kalau emang beritanya benar bisa diinikan ke medsosnya DBS kali ini. Disampaikan aja sumber yang benarnya gitu, ya. Jadi orang kaya kayak gitu aja declare openly bahwa dia nggak bahagia. Jadi sekarang harusnya Anda udah jangan lagi berkhayal, mengejar kekayaan dengan mengorbankan kedamaian hati. Anda boleh ngejar kekayaan, tapi spiritual Anda juga harus dikembangkan. Ya, lalu saya tanya ke Lili itu,
Tahu nggak sebabnya kok nggak bisa damai dan bahagia gitu? Ya, dia pinter, dia jauh, udah kilesa, ya, udah pinter dia. Ya kilesa yang bikin dia nggak bahagia. Jadi selama Anda masih punya kilesa, Anda nggak akan bahagia sekaya apapun Anda. Ya, nah coba kembali lagi, Anda survei di seluruh dunia ini, ajaran mana yang mengajarkan kayak gini? Makanya saya katakan Buddhism stands alone. Buddhism stands alone. Nggak ada yang keduanya, nggak ada, sendirian. Yang benar-benar hanya sendirian menunjukkan masalah manusia itu kilesa, bukan orang lain. Bukan orang yang beragama lain dengan kita juga, bukan. Semua orang di luar kita, dunia di luar kita tidak pernah menjadi problem bagi kita. Artinya tidak pernah bisa membuat kita menderita. Sebaliknya juga tidak pernah bisa membuat kita bahagia. Yang bisa membuat kita menderita kilesa kita. Yang bisa membuat kita bahagia kalau kita berhasil melenyapkan kilesa. Hanya itu. Makanya saya jadi biku. Ya. Jadi tadi malam waktu dikirimin Yulia Halimah itu, syukurin. Enak jadi biku. Ya memang enak jadi biku karena saya udah mengalami fase-fase sebagai dulu bekerja dan ini ya memang benar. Kehidupan jadi lebih meaningful sebenarnya ketika menjadi biku ini. Ya. Nah, jadi kembali lagi. Kalau tidak ada Buddha lalu bagaimana? Yang bisa menunjukkan itu tadi siapa? Anda akhirnya find faults terus. Oh, saya lagi sedih nih, saya lagi nggak bahagia nih gara-gara dia gitu. Kecuali satu, saya. Oh, gara-gara semua orang kecuali saya. Kan gitu tuh. Banyak orang yang begitu merasa tidak bahagia gara-gara orang lain. Nggak pernah merasa dia nggak bahagia gara-gara dirinya sendiri. Betul, ya. Kan ada itu perumpamaan begini. Ini mungkin prolognya agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya, karena menarik sih. Bayangkan di depan Anda ada satu lubang yang sangat dalam. Lubang mungkin diameternya katakanlah 30-40 cm. Lubang di tanah, lubangnya cukup dalam. Dan di dasar dari lubang itu terdapat gundukan berlian dan permata. Lalu Anda mencoba mengambilnya, nggak dapat karena lubangnya itu sangat dalam. Ya, Anda mencoba mengambilnya, meraihnya, nggak bisa. Lalu Anda minta tolong semua orang untuk mencoba mengambilnya, nggak ada satu orang pun yang bisa. Dan semuanya menjawab. Nggak bisa karena lubangnya sangat dalam. Betul ya? Nggak ada satu orang pun yang menjawab nggak bisa karena tangan kita terlalu pendek. Maknanya sama atau beda? Beda. Yang satunya menyalahkan lubang, yang satunya menyalahkan dirinya sendiri. Jadi di dalam hidup sebenarnya semua problem, semua masalah, semua ketidakbahagiaan, ketidakdamaian yang kita alami itu karena kita sendiri problemnya, bukan karena orang lain. Ya, nah jadi bayangkan kembali lagi kalau nggak ada Buddha, nggak ada yang memberitahu hal-hal seperti ini. Makanya kemunculan Buddha itu sulit didapat dan sekarang kita walaupun Buddha sudah parinibbana, tetapi kan ajarannya masih. Sehingga boleh dikatakan Buddha masih kita temui nih sekarang. Nah, jadi dari 5 hal yang sulit didapat kita udah dapat 1. Betul. Padahal ini sulit didapat. Di masa yang akan datang nanti juga akan ada kalpa-kalpa di mana nggak ada ajaran Buddha, nggak ada kemunculan Buddha. Ya, nah kita beruntung sekarang, kita beruntung. Ya, kita lahir dan ada Buddha. Yang kedua adalah manusia tak bawo dulabo. Memiliki kelahiran sebagai manusia itu juga sulit didapatkan. Kita sudah dapat, ya enggak? Udah dapat 2. Ya, dari 5 kita udah dapat 2. Kemudian yang ketiga, sada sampati dulabo berarti
sempurna, memperoleh keyakinan terhadap Tiratana, itu juga adalah hal yang sulit didapatkan. Ya, Anda sudah dapat belum? Waktu itu kemarin saya sampaikan bahwa jangan dianggap loh bahwa semua yang beragama Buddha, yang KTP-nya beragama Buddha punya sadar terhadap Buddha Dhamma Sangha loh. Belum tentu. Ada saja orang beragama Buddha tetapi nggak punya sadar terhadap Buddha Dhamma dan Sangha. Ya, karena nggak mau mempelajari ajarannya. Kalau tidak mau mempelajari ajaran Buddha, artinya dengan kata lain tidak mau mempelajari kitab suci, berarti dia punya sadar nggak terhadap Buddha dan Dhamma? Ya nggak punya. Kalau Anda punya sadar terhadap Buddha dan Dhamma, pasti Anda akan hormat kepada Buddha dan ajarannya. Dengan demikian Anda pelajari dan Anda praktekkan. Ya, jadi tidak semua orang yang beragama Buddha punya sadar terhadap Tiratana, ya, terhadap Buddha Dhamma dan Sangha. Jadi makanya sulit didapat. Memiliki sadar terhadap Buddha Dhamma Sangha itu juga sulit untuk didapatkan. Nah, Anda punya enggak? Jangan dijawab, renungkan aja. Kemudian yang keempat, Pabacita Bawo Dulapo. Nah, ini Anda enggak dapat. Menjadi biku itu sulit didapatkan. Anda belum. Ntar lagi. Yang kelima, Sadama Sawanang Dulabang. Mendengarkan dhamma yang sejati juga sulit didapatkan. Anda dapat loh. Jadi dari 5 Anda udah dapat berapa? 4. Hanya belum berjubah aja Anda. Nanti ya berjubah. Nah, artinya Anda mendapatkan 4 dari 5 hal yang sulit didapatkan di sepanjang siklus kelahiran dan kematian. Itulah mengapa Anda harus mengapresiasi, mensyukuri kehidupan Anda dengan dengan cara membuat diri Anda semakin maju di dalam latihan-latihan Anda. Ya, nah jadi itu yang saya sampaikan dalam salah satu owada. Kemudian poin yang lain gitu yang saya sampaikan ada banyak, tapi saya hanya akan sampaikan 2 saja. Poin yang kedua yang saya sampaikan adalah model hubungan antara umat dan biku yang ideal menurut kitab suci. Ya, kalau di Indonesia ini kan kadang model hubungan umat dan biku, kadang umat ngajarin biku. Ada kan? Ada model itu kan? Atau umat mengkritik biku, ya, atau umat apalah gitu ya, menjadi guru gitu. Nah, Anda ingin tahu nggak model yang diajarkan oleh Buddha di dalam kitab suci hubungan antara umat dan para biku? Ya, Buddha berkata begini, Sagara anagara ca ubo enyonya nisita arada yanti sadamang yoga kemang anuterang. Ya, sagara anagara ca itu artinya sagara itu orang-orang yang memiliki rumah seperti Anda, dan anagara orang-orang yang tidak memiliki rumah seperti saya, ya, para biku. Sagara anagara ca ubo, keduanya enyonya nisita saling bergantung satu sama lain. Ya, arada yanti sadamang dalam atau untuk berjuang mencapai untuk bisa menyempurnakan atau berhasil di dalam dharma yang sejati. Dharma yang sejati yaitu apa? Untuk yoga kemang anuterang, untuk menjadi arahat dan mencapai nibbana yang tiada taranya. Kita saling bergantung. Tujuan kita sama, yaitu menjadi arahat, mencapai nibbana. Tujuan umat juga harus itu, tujuan biku juga harus itu. Dan untuk mencapainya kita saling bergantung satu sama lain. Saling bergantung dalam konteks apa? Saling bergantung begini, kami para biku, anagara, bergantung pada umat dalam hal kami bergantung pada catupacaya dana Anda. Dana catupacaya Anda. Kalau Anda nggak berdana catupacaya, saya nggak bisa survive. Biku-biku nggak bisa survive, ya. Jadi kami bergantung pada Anda dalam konteks dana catupacaya Anda, 4 kebutuhan pokok atau 4 keperluan pokok. Tetapi Anda bergantung pada para biku dalam hal apa? Dhamma dana.
Dhammadana gitu. Bukan kebalikannya. Umat berdhammadana pada biku. Kan kecenderungannya ada aja umat yang suka dhammadana ke biku gitu, menasihati biku, mengkritik biku. Enggak. Jadi Anda harus pahami bahwa tujuan kita sama, yaitu mencapai nibbana. Dan untuk itu kita saling bergantung satu sama lain. Saya bergantung pada catuk pacaya dana Anda atau dana catuk pacaya Anda. Anda bergantung pada dhamma dana dari para biku. Nah, ini hubungan idealnya begitu, ya. Makanya saya sampaikan kepada umat-umat di Surabaya, semoga DBS cabang Surabaya nanti bisa menyebarkan ajaran Saddhamma, dhamma yang sejati, sehingga umat-umat Surabaya juga bisa mengalami kemajuan spiritual dan perkembangan spiritual, sehingga mereka bisa juga segera mencapai nibbana. Nah, itu kira-kira yang saya sampaikan. Cukup panjang. Mari kita masuk ke topik pagi hari ini. Judulnya adalah atau subtopiknya adalah menyikapi opini orang lain. Jadi di sutanya disampaikan, wahai para biku, jika orang lain mencela aku, dhamma atau sangga, kalian seharusnya tidak marah, tidak sedih dan tidak sakit hati sehubungan dengan hal tersebut. Wahai para biku, jika orang lain mencela aku, dhamma atau sangga, kalau kalian menjadi marah atau tidak senang sehubungan dengan hal tersebut, hal itu bisa menjadi hambatan bagi kalian sendiri. Jadi ini nasihat buat kita semua, ya. Jadi kalau ada yang mencela Buddha, Dhamma dan Sangga, ya jangan marah gitu. Kalau ada orang yang membuang kitab suci kita ke toilet, ya jangan marah. Apa kata Ajahn Brahm itu yang terkenal? Nggak boleh marah apapun gitu, ya, karena kalau Anda marah ini hanya akan menghambat Anda sendiri gitu. Nah, jadi apa? Jadi di kitab komentar disampaikan bahwa penyajian diskursus untuk Brahma. Jadi sebenarnya kitab komentar mengulas bahwa ketika Buddha menyajikan ceramah dhamma itu ada banyak alasan. Nah, di dalam Brahmajala Sutta ini, kenapa Buddha menyampaikan uraian dhammanya? Karena penyajian diskursus ini memiliki suatu kejadian yang menjadi asal-usulnya. Asal-usulnya apa? Itu celaan dari Supiya itu kan, dan pujian dari Brahmadatta. Itu asal-usulnya. Gara-gara itu lalu Buddha menyampaikan dhamma. Ya. Nah, sesungguhnya diskursus ini disajikan oleh Begawan berkenaan dengan munculnya sebuah cerita. Cerita yang mana gitu. Berkenaan dengan pujian dan celaan dari guru dan murid itu. Si guru mencela 3 permata, muridnya memuji 3 permata. Jadi setelah membuat pujian dan celaan ini sebagai asal usul khotbah, Begawan yang terampil dalam berkhotbah memulai diskursus ini dengan berkata, wahai para biku, jika orang lain mencela aku dan seterusnya. Sehubungan dengan hal tersebut, tolong ditampilkan slide-nya yang saya beri bold itu. Arti dari sehubungan dengan hal tersebut adalah sehubungan dengan mereka yang mengatakan sesuatu yang buruk, ya, di antara mereka yang seperti Supiya, ya. Nah, walaupun para biku tersebut tentu tidak memiliki rasa kesal terhadap mereka, karena para biku yang mendampingi Buddha kan pada waktu itu semuanya arahat ya, dan memiliki pencapaian-pencapaian meditatif kan, pasti tidak marah, tidak kesal ya. Namun Sang Buddha yang ingin mencegah munculnya perbuatan tidak baik pada putra-putra dari keluarga baik-baik di masa yang akan datang, berkenaan dengan kasus-kasus seperti itu, akhirnya menetapkan ajarannya bahwa kalau, jadi artinya untuk kita ini, untuk generasi mendatang, kalau Anda nanti mendengar ada orang lain mencela Buddha, Dhamma, dan Sangga, jangan marah. Jangan marah gitu ya. Jangan terus apapun Anda berperilaku yang kasar, jangan ya. Itu maksud dari Buddha. Kalau para biku yang mendampingi Buddha pada waktu itu semuanya arahat, udah nggak bisa marah. Tapi ini adalah ajaran untuk generasi
datang, ya. Nah, jadi makanya Buddha menetapkan Dhamma sebagai panduan bagi kita semua di generasi yang berikutnya, begitu ya. Bagaimana cara menghadapi kasus-kasus seperti itu. Sehubungan dengan hal tersebut, karena sifat bawaannya itu adalah menyerang pikiran, maka Dhamma ini disebut kemarahan. Jadi kemarahan itu sifat bawaannya adalah menyerang pikiran Anda sendiri. Kalau Anda marah, korban pertama dari kemarahan Anda siapa? Yang diserang pertama kali siapa? Pikiran Anda sendiri, hati Anda sendiri. Ya toh? Makanya kemarahan sering diibaratkan orang yang marah kepada orang lain itu seperti orang yang ingin melempar batu bara yang panas membara, mau dilempar ke wajah orang lain. Belum tentu kena, belum tentu menyakiti orang lain, tapi dirinya sendiri udah sakit. Ya, atau orang yang marah pada orang lain itu seperti orang yang melemparkan debu, di tempat yang anginnya berlawanan menuju ke dirinya sendiri. Jadi debunya dilempar menuju ke dirinya sendiri, berbalik. Makanya saya sering mengatakan korban pertama dari kemarahan adalah diri kita sendiri, diri orang yang marah itu sendiri. Orang lain yang Anda marahi belum tentu jadi korban Anda. Kalau orangnya bijaksana, ketika Anda udah ngomel panjang lebar setengah jam, kamu mesti capek ya, haus ya, marah setengah jam, minum dulu lah, nanti dilanjutkan lagi marahnya. Dia malah bisa menjawab seperti itu, nggak tergores, nggak terluka, nggak sakit hati sama sekali, ya. Nah, oleh karena itulah dikatakan bahwa sifat bawaan dari kemarahan itu menyerang pikiran. Kemarahan itu adalah terminologi untuk amarah, ya. Jadi sifat bawaan orang yang tidak puas, tidak senang, dan tidak berpikiran baik itu disebut kesedihan. Jadi kesedihan itu adalah sifat bawaannya, itu tidak puas, tidak senang, dan tidak berpikiran baik, ya. Jadi akhirnya penyebabnya di mana? Di diri kita sendiri lagi kan, bukan orang lain yang menyebabkan Anda sedih atau marah kan, ya. Oleh karena sifat bawaan ini tidak bisa memuaskan diri sendiri maupun orang lain, maka dia disebut sakit hati. Ini definisinya sakit hati. Jadi sakit hati itu ya sifat bawaannya nggak akan pernah bisa memuaskan diri Anda sendiri gitu, ya. Jadi dalam hal ini disebut sangkara kanda, ya, formasi kehendak, ya. Jadi kemarahan dan sakit hati itu masuk di dalam sangkara kanda, dan agregat perasaan disebutkan melalui kesedihan. Kalau Anda sedang sedih itu semata-mata itu adalah agregat perasaan atau wedana kanda. Produksi Dhamma terkait yang tersisa yaitu agregat materi, rupa kanda, agregat persepsi, sanya kanda, agregat kesadaran, winyana kanda, diperselisihkan karena agregat formasi-formasi berkehendak itu formasi-formasi kehendak atau sangkara kanda dan agregat perasaan tersebut. Dengan demikian, setelah mencegah kerusakan mental yang menghancurkan pikiran dengan konteks yang seperti itu tadi, jangan marah kalau ada orang yang mengkritik, ya, mencela. Sang Buddha yang ingin memperlihatkan bahaya di dalam kerusakan mental tersebut dengan konteks yang kedua berkata, kalau kalian menjadi marah dan tidak senang sehubungan dengan celaan tersebut, maka itu akan menjadi hambatan bagi kalian sendiri. Ya, kita yang rugi sendiri gitu. Bukankah ini ajaran yang indah, ya, yang tidak pernah mengajarkan pada Anda kalau ada orang menghina Buddha, Dhamma, dan Sangha, Anda harus marah-marah semarah-marahnya, ya, enggak, ya. Justru Buddha menasihatinya sangat sejuk kan, ya. Jangan marah karena itu hanya akan menghambat diri Anda sendiri gitu, ya. Nah, kalau kalian menjadi marah atau tidak senang sehubungan dengan hal tersebut, artinya sehubungan dengan mereka yang mengatakan sesuatu yang buruk tersebut, dan kalau kalian menjadi marah atau tidak senang terhadap dia yang mengatakannya, jika kalian menjadi marah, ya, maka itu akan hanya menghambat diri Anda sendiri. Hal itu akan menjadi hambatan bagi kalian sendiri karena amarah dan perasaan tidak senang tersebut akan menghambat Anda untuk mencapai jhana. Ya. Yang pertama, jhana pertama dan seterusnya, bahkan jangankan Anda atau siapapun yang belum memiliki jhana,
Bahkan seseorang yang sudah memiliki jana, ya, ketika dia sedang dalam kehidupan sehari-hari tidak sedang bermeditasi, kan biasanya kemudian kualitas hatinya bisa berada dalam titik yang nadir begitu ya. Nanti kalau tiba-tiba ada kejadian yang tidak menyenangkan, dia marah, itu pun untuk berikutnya dia bisa kesulitan untuk masuk ke dalam jana, ya. Nggak gampang lagi untuk masuk ke dalam jana, bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu baru bisa akhirnya gitu ya. Nah jadi memang hukumnya seperti itu. Jangan terus kemudian kalau Anda udah punya jana kok tiba-tiba Anda marah dan kemudian Anda coba Anda nggak bisa masuk jana lagi, Anda salahkan orang yang bikin Anda marah. Enggak, yang salah karena kemarahan Anda sendiri itulah yang menghambat diri Anda untuk masuk ke dalam jana ya. Jadi selalu fokus pada diri sendiri, selalu fokus bahwa tangan Anda terlalu pendek, bukan lubangnya yang terlalu dalam. Paham ya? Itulah Buddhism. Selalu fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri, tidak untuk merubah orang lain, tetapi merubah diri kita sendiri. Gitu. Nah, saya lanjutkan. Wahai para biku, jika orang lain dan seterusnya mencela aku, Dhamma dan Sangha, kalau kalian menjadi marah atau tidak senang, bisakah kalian memahami kata-kata yang diucapkan dengan baik atau buruk oleh orang lain? Dijawab, tentu saja tidak, wahai Tuhan yang terhormat. Gitu. Setelah memperlihatkan bahaya dalam konteks yang kedua, Sang Buddha yang ingin memperlihatkan ketidakmampuan dalam memahami arti kata-kata dalam konteks yang ketiga berkata seperti itu tadi, kalian gak akan bisa paham kata-kata dia, benar kan? Coba Anda ketika meledak kemarahan Anda itu, terus lawan bicara Anda mencoba menjelaskan ini dan itu, emang Anda dengar? Enggak. Pokoknya selama pelurunya belum habis Anda tembak terus dia itu gitu. Anda nggak butuh jawaban orang tersebut, benar kan? Katanya begitu, ya. Ya jadi Anda nggak akan bisa memahami kata-kata itu. Jadi benar kan kata-kata Buddha ya. Sesungguhnya seseorang yang marah tidak dapat memahami arti kata-kata yang diucapkan dengan baik ya oleh siapapun, bahkan oleh Buddha, Paceka Buddha dan murid-murid yang mulia. Mereka tidak dapat memahami arti kata-kata yang diucapkan dengan baik oleh ibu mereka, oleh ayah mereka, tidak juga dapat memahami arti kata-kata yang diucapkan dengan baik atau buruk oleh musuh-musuh mereka. Enggak. Pokoknya orang yang marah itu nyerocos terus kan gitu katanya ya. Makanya kan ada ungkapan begini, orang yang marah itu matanya tutup mata, tutup telinga, yang dibuka hanya mulutnya. Ya kayak gitu. Dia nggak mau dengar omongan orang lain. Pokoknya nembak terus gitu. Ya. Nah makanya dikatakan tuh di slide. Seseorang yang marah tidak memahami arti kata-kata. Seseorang yang marah tidak melihat Dhamma. Ketika amarah menguasai manusia, maka kegelapan yang disebut ketidaktahuan yang membutakan mata kebijaksanaan eksis. Amarah menghasilkan kerugian, merusak pikiran. Bahaya lahir dari dalam, orang-orang tidak menyadarinya. Lihat, bahaya itu selalu lahir dari dalam, tidak dari luar ya. Bahaya dalam kehidupan Anda itu datang dari diri Anda sendiri, dari kilesa-kilesa Anda sendiri gitu ya. Saya lanjutkan. Wahai para biku, jika orang lain mencela atau aku, Dhamma dan Sangha, sehubungan dengan hal tersebut kalian harus menjelaskan apa yang salah sebagai salah. Nah ini nasihatnya ya, jadi jelaskan saja. Oh nggak benar kok, nggak benar seperti itu. Kalau ada umat misalkan mengatakan, jangan bersujud pada biku, jangan mengkultuskan biku, itu adalah salah. Buddha tidak menghendaki demikian, bahwa umat bersujud pada biku, mengkultuskan biku. Ya dijelaskan, itu salah. Ya nggak boleh marah. Ya, pemahaman kamu salah. Kalau umat bersujud kepada biku itu adalah untuk kebaikan umat sendiri. Itu adalah manggala utama, berkah yang utama, dan itu akan menjadi sebab berbagai macam kesejahteraan, pertumbuhan, dan juga segala macam kebaikan dan seterusnya. Ya, jadi Anda harus jelaskan yang salah sebagai salah dengan berkata hal itu tidak benar karena alasan ini. Jadi Anda sebutkan alasannya.
Jangan Anda hanya berkata, enggak lah, enggak benar. Loh, kok bisa enggak benar? Ya pokoknya. Pokoknya alasannya apa? Pokoknya enggak benar. Dan Anda malah marah lagi. Ya, nah jadi Anda harus jelaskan dengan alasannya ya. Nah, hal itu juga salah karena alasan ini sebutkan hal seperti itu tidak ada di antara kami dan faktanya hal seperti itu tidak ditemukan di dalam diri kami ya. Nah, dengan demikian Anda mencegah kerusakan mental yang menghancurkan pikiran Anda dalam segala hal ya. Dengan ketika Anda menghadapi orang yang sedang mencemarkan nama baik Buddha, Dhamma, Sangha atau bahkan mencemarkan diri Anda sendiri. Jangan dirusak pikiran Anda ya dengan kemarahan. Sekarang Sang Buddha yang ingin memperlihatkan hal-hal yang harus dipraktekkan berkata, sehubungan dengan hal tersebut kalian harus menjelaskan apa yang salah sebagai salah. Di dalam teks tersebut sehubungan dengan hal tersebut artinya sehubungan dengan pencemaran nama baik tersebut ya. Harus menjelaskan apa yang salah sebagai salah berarti seseorang harus menyangkal ucapan yang salah tersebut karena memang tidak benar. Bagaimana kalian atau Anda harus menyangkalnya? Anda harus menyangkalnya dengan cara misalkan seperti ini, kata kitab kita. Enggak, hal itu tidak benar karena ini dan seterusnya, begitu disebutkan alasannya. Jadi setelah mendengar ucapan misalkan, oh ternyata guru kalian Buddha itu tidak maha tahu, dhamma-dhamma yang diajarkan Buddha itu sudah diajarkan dengan buruk, sangganya juga sudah berlatih dengan buruk dan sebagainya, seseorang tidak seharusnya diam, kata kitab kita katanya. Kalau Anda mendengar gitu harusnya kita memang tidak diam katanya ya. Tapi kan ini kalau Anda mendengar langsung ya. Tapi kalau Anda mendengar di medsos ya udahlah biarin. Kalau ada orang yang mengkonfrontir Anda, nah Anda tidak seharusnya diam gitu. Sebaliknya Anda harus jelaskan, oh ini nggak begini kok, itu nggak begitu ya. Faktanya juga tidak seperti itu. Guru kami ini sangat maha tahu, dhammanya telah diajarkan dengan baik, sangganya telah berlatih dengan baik. Jadi harus dijelaskan dengan sopan dan tidak marah-marah. Jadi itu nasihat dari Buddha tentang cara menghadapi orang yang mencemarkan nama baik Buddha, Dhamma, Sangha atau bahkan mencemarkan nama baik diri Anda sendiri ya. Anda tidak boleh marah karena itu hanya akan menghambat Anda. Sebenarnya yang membahayakan lagi adalah tidak sebenarnya kalaupun itu menghambat pencapaian jhana Anda, itu risiko itu masih kecil. Risiko terberatnya adalah kemarahan Anda itu adalah karma buruk yang berpotensi memunculkan kelahiran kembali di salah satu dari 4 apaya. Tahu ya apaya ya? Apaya itu alam yang miserable ya, nggak ada kebahagiaan sama sekali, yaitu alam neraka, alam peta, hantu, alam asura, alam raksasa, jin gitu, dan alam binatang. Jadi kemarahan Anda akan bisa membuat Anda terlahir di alam itu. Kalaupun Anda terlahir sebagai manusia karena ada karma baik yang berbuah, kalau kemudian kemarahan Anda itu menghasilkan buahnya di kehidupan sehari-hari, maka Anda akan jadi orang yang tidak disukai oleh orang lain, mempunyai sedikit teman, ya, dibenci oleh orang lain, dan seterusnya gitu. Jadi berbalik kepada diri Anda sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus melatih untuk tidak menghadapi hal-hal demikian dengan kemarahan gitu ya. Kitab kita mengatakan, oleh karena jika ketika dikatakan dengan ucapan kamu adalah orang yang tidak bermoral, guru kamu adalah orang yang tidak bermoral, kamu telah melakukan begini begitu, guru kamu juga melakukan begini dan begitu. Jika seseorang diam dan menoleransi, maka dia patut diragukan, kata kitab. Apa itu maksudnya? Oleh sebab itu, pencemaran nama baik harus disangkal dengan tanpa menyebabkan kerusakan mental tadi, dengan tanpa marah-marah. Setelah mengabaikan seseorang yang melecehkan secara verbal dengan 10 basis,
pelecehan. 10 basis pelecehan itu biasanya disampaikan di kitab suci kita sebagai bentuk pelecehan verbal. Misalkan dikatakan, oh kamu onta gitu ya, kamu ini sapi, babi dan lain sebagainya begitu. Ada 10 itu ucapan-ucapan yang contoh aja sih yang disebut pelecehan secara verbal begitu ya. Nah, dalam menghadapi ucapan-ucapan seperti itu, maka kata kitab seseorang harus bersabar ya. Jadi kalau kita menghadapi situasi yang seperti itu, segera beritahu diri Anda sendiri, ini saatnya untuk melatih kesabaran. Ya, saatnya untuk melatih kesabaran supaya Anda langsung sadar, Anda langsung, oh ini latihan ini. Ya, makanya saya sering mengatakan orang yang membuat Anda jengkel itu sebenarnya guru Anda. Dia sedang menunjukkan pada Anda, itu loh kejengkelan kayak gitu itu loh. Itu loh kamu belum lulus untuk mengatasi kemarahan dan kejengkelan, dia guru Anda gitu ya. Jadi namanya guru kan harus dihormati ya. Kan kata Manggala Sutta begitu, menghormati mereka yang pantas dihormati itu salah satunya adalah menghormati guru-guru kita. Nah, orang yang buat Anda marah jengkel itu guru Anda, makanya mulai saat ini hormati dia. Ya, dengan demikian Anda dapat berkah. Dengan cara bagaimana menghormatinya, sabar. Anda bayangkan, kalau semua orang ini baik semua pada Anda, lalu kapan Anda latihan kesabarannya? Kapan? Jadi kalau istri Anda di rumah nggak sabar, sering marah-marah begitu, nah Anda dapat guru yang bagus. Sebaliknya kalau suami Anda gitu juga istri dapat guru yang bagus, ya. Guru privat ngomong di rumah ngelesinya. Iya kan, bayangkan kalau nggak ada orang kayak gitu, kapan Anda latihan sabarnya? Coba bayangkan, dari mana Anda bisa latihan sabar kalau nggak ada orang kayak gitu? Iya kan, ya makanya harus dihormati karena dia guru yang baik. Kalau saya ini kan guru yang hanya menunjukkan definisi-definisinya, tapi kan realnya kan saya nggak bisa nunjukin. Suami istri Anda bisa. Itu loh yang jengkel tuh kayak gitu, langsung tunjukin tuh sama suami atau istri Anda itu. Hah? Nyata itu. Kalau saya kan hanya berteori, suami istri Anda langsung, wah, ya maklum udah tercerahkan kan, jadi bisa nunjuk langsung. Itu loh marah kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Wahai para biku, jika orang lain memujiku, dhamma dan sangga, kalian juga tidak seharusnya bergembira, bersukacita dan bergirang hati. Wahai para biku, jika orang lain memujiku, dhamma dan sangga, kalau kalian bergembira, bersukacita dan bergirang hati, sehubungan dengan hal tersebut, hal itu juga bisa menjadi hambatan bagi kalian sendiri. Jadi lihat, Anda marah jadi hambatan, girang juga jadi hambatan. Ya, bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Setelah memperlihatkan ciri-ciri orang yang berkualitas seperti itu di dalam tingkat pencemaran nama baik Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, sekarang untuk memperlihatkan ciri-ciri seseorang sehubungan dengan pengagungan kebaikan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, Sang Buddha berkata, wahai para biku, jika orang lain memujiku, Dhamma dan Sangha dan seterusnya. Di dalam teks tersebut, orang lain berarti siapapun dewa atau manusia yang memiliki keyakinan terhadap tiga permata. Jadi tidak hanya manusia, tapi dewa pun ya. Kalau sedang memuji juga Anda tidak perlu bergirang sampai Anda kehilangan kesadaran Anda. Makhluk-makhluk yang memiliki sifat bawaan tersebut sangat bergembira. Makanya sifat bawaan tersebut disebut bergembira. Ini definisinya ya. Bersukacita ini adalah keadaan pikiran yang baik ya. Sukacita ini adalah sebutan untuk kebahagiaan mental ya, itu definisinya. Bergirang itu keadaan girang ya. Kegirangan siapakah itu? Oh, jawabannya adalah kegirangan hati. Hati Anda yang girang, bukan diri Anda yang girang ya. Kegirangan hati ini adalah sebut untuk kegembiraan yang menyebabkan gairah. Di tingkat kebaikan pun agregat, ini Sangkara Kanda disebutkan dengan dua kata, yaitu kegembiraan dan kegirangan. Itu masuk dalam Sangkara Kanda.
Agregat perasaan itu sukacita, itu masuk dalam agregat perasaan atau Wedana Kanda. Dengan demikian, setelah mencegah kegirangan dengan konteks yang pertama, yaitu ya jangan girang begitu ya, Sang Buddha yang ingin memperlihatkan bahaya di dalam kegirangan tersebut dengan konteks yang kedua berkata, wahai para biku, jika orang lain memujiku, Dhamma dan Sangha, kalau kalian bergembira, senang dan bergirang hati sehubungan dengan hal tersebut dan seterusnya, kalimat hal itu bisa menjadi hambatan bagi kalian sendiri. Di dalam tingkat kebaikan ini pun maknanya harus dipahami bahwa akan ada hambatan pada jana yang pertama dan lain-lain untuk kalian sendiri karena kegirangan tersebut, begitu. Jadi itu yang disampaikan di kitab. Tetapi kembali lagi, kalau kegirangan Anda, kebahagiaan Anda itu muncul dari loba mula cita, kesadaran yang berakar pada loba atau keserakahan, ya, maka itu aku salah. Dan aku salah ini kalau memproduksi kelahiran kembali, ya tetap saja kegirangan Anda yang aku salah tadi, kalau itu memproduksi kelahiran kembali, tetap saja akan memunculkan kelahiran kembali Anda di alam-alam apaya, neraka, peta, asura, dan binatang. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa kalimat kalian tidak seharusnya bergembira, senang, dan bergirang hati ini dikatakan oleh Begawan? Kenapa? Bukankah Begawan memuji kegembiraan dan sukacita sepenuhnya terhadap tiga permata dengan ratusan diskursus yang berisikan kata-kata yang ada di layar? Kegembiraan atau piti muncul di dalam tubuh seseorang yang memuliakan Buddha. Kegembiraan tersebut benar-benar lebih baik daripada bahkan seluruh Jambudipa, ya. Artinya begini, kalau Anda benar-benar bisa memunculkan kegembiraan atau piti, ya, terhadap Buddha, ya, maka harganya, kualitasnya itu bahkan itu lebih bagus daripada Anda diberi seluruh Jambudipa. Kenapa perumpamaannya seperti itu? Kalaupun Anda diberi kekayaan di seluruh pulau India, Jambudipa itu diberikan kepada Anda, belum tentu bisa membuat Anda lahir di surga. Itu semua gitu. Tetapi kegembiraan Anda terhadap Buddha, nanti Dhamma dan Sangha juga, ya, kalau menghasilkan buah, efek, itu membuat Anda terlahir di alam surga atau terlahir di alam manusia, dan di sepanjang kehidupan kalau dia berbuah akan bisa memberikan segala macam bentuk prosperity, kesejahteraan, kebahagiaan, dan segala hal yang baik di dalam setiap kelahiran Anda, ya. Kekayaan dari seluruh Indonesia ini diberikan kepada Anda, hanya Anda misalkan, ya, seluruh kekayaan yang ada di Indonesia diberikan kepada Anda, itu hanya bisa Anda nikmati di satu kehidupan ini saja, ya. Tetapi kegembiraan yang muncul dari keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha bisa memberikan hasil baik di kelahiran Anda kali ini maupun kelahiran Anda yang akan datang, ya. Kan ada perumpamaan, Anda sudah mendengarkan Owada saya enggak 2 minggu yang lalu. Jadi ada perangkai bunga yang bernama Sumana, ya. Singkat cerita, karena waktunya juga tidak banyak, itu dikatakan bahwa Sumana pagi hari itu mau mengantarkan bunga pesanan Raja Bimbisara. Lalu ketika dia membawa bunga dari rumah menuju ke istana, ya, Magadha, untuk menyerahkan bunganya kepada Raja Bimbisara, di tengah jalan dia bertemu dengan Buddha yang sedang berpindah patah. Ya, ketika melihat Buddha, kemudian dia muncul pikiran yang bijaksana. Pikiran bijaksananya seperti ini. Kalau saya serahkan bunga-bunga ini kepada Raja Bimbisara, maka paling saya hanya akan mendapatkan uang 100 atau 1000 koin sebagai gantinya. Dan uang sebanyak itu hanya bisa saya nikmati di dalam kehidupan ini saja. Tetapi kalau saya persembahkan, saya danakan bunga ini kepada Buddha tersebut, ya, maka buahnya akan bisa saya nikmati tidak hanya di kelahiran ini tapi juga kelahiran-kelahiran yang mendatang. Singkat cerita, bunganya tidak jadi diberikan kepada Raja Bimbisara tetapi dipersembahkan,
ya kepada Sang Buddha. Apa efeknya? Kata Buddha Gotama ketika kembali ke wihara, beliau berkata kepada Yang Mulia Ananda dan para biku yang lainnya, efeknya adalah Sumana yang sudah mempersembahkan bunga tadi akan mendapatkan buah selama 100.000 kalpa, akan terlahir di alam surga, berpindah-pindah dari alam surga dan alam manusia terus selama 100.000 kalpa, hanya dari mempersembahkan bunga itu tadi. Dan di akhir dari 100.000 kalpa, efek dari persembahan bunga itu akan mendukung dia untuk menjadi Pacceka Buddha dengan nama Sumanisara. Ya, jadi bayangkan ya, ini adalah pikiran yang bijaksana, pertimbangan yang bijaksana ya. Seluruh kekayaan Jambudvipa nggak akan bisa memuaskan memberikan kebahagiaan maksimal kepada Anda, tetapi bahkan kegembiraan terhadap Buddha bisa memberikannya ya. Nah, kegembiraan yang muncul di dalam tubuh seseorang yang memuliakan Dhamma itu juga lebih baik bahkan daripada seluruh Jambudvipa. Dengan pemahaman yang seperti itu, demikian pula dengan kegembiraan yang muncul di dalam tubuh seseorang yang memuliakan Sangha ya. Wahai para biku, mereka yang memiliki keyakinan terhadap Buddha adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang tertinggi gitu ya. Jadi memang benar kata kitab kita bahwa kegembiraan dan sukacita sepenuhnya dipuji oleh Begawan, tetapi itu kegembiraan dan sukacita tersebut bergantung pada dhamma yang baik yang menjadi penyebab kebebasan dari sensualitas ya. Nah, kalau yang sudah paham Abhidhamma pasti akan lebih bisa mengurai. Kegembiraan, sukacita itu bisa muncul dari akusala cita juga, dari loba mula cita ya. Akusala tidak baik ya. Tapi sukacita juga bisa muncul dari mahakusala ya, dia bisa menguraikannya dengan baik. Tapi di sini disampaikan di kitab komentar, yang dimaksud adalah kegembiraan dan sukacita yang baik adalah kegembiraan dan sukacita yang bergantung pada dhamma yang baik, artinya sebab-sebab yang baik ya, yang bebas dari sensualitas. Yang bebas dari sensualitas itu artinya bebas dari kesenangan-kesenangan panca indera. Jadi ini murni mental. Ketika Anda memunculkan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, itu murni mental gitu ya. Nah, ini kegembiraan dan sukacita yang dipuji oleh Begawan. Oleh karena kegembiraan dan sukacita yang bergantung pada kenikmatan sensual atau kenikmatan panca indera, ini adalah salah satu dhamma yang menciptakan hambatan untuk pencapaian jana dan lain-lain ya. Kalau Anda melihat ada lawan jenis yang menawan hati Anda, hati-hati, itu hambatan ya. Kalau Anda melihat mobil yang menawan hati Anda, hati-hati, itu hambatan. Makanan hambatan ya, nanti jadi makan di bawah mindful ya. Oleh sebab itulah selama Sang Buddha belum mencapai pembebasan akhir, Yang Mulia Channa, Anda tahu ya, Yang Mulia Channa yang pertama kali menemani Sang Buddha keluar dari istana pun tidak mampu menghasilkan pencapaian spesifik, akan tetapi kenapa? Karena Yang Mulia Channa menikmati pujian, kehormatan gitu, derajat gitu. Tiba-tiba dia jadi terhormat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia menikmatinya gitu. Akan tetapi ketika diancam dengan hukuman sublim, jadi artinya diancam, kalau masih tetap begitu nanti setelah aku parinibbana kucilkan dia gitu. Jadi ketika diancam begitu, di saat menjelang pembebasan total atau parinibbananya Sang Buddha, dia melepaskan semua kegembiraan dan sukacita yang bergantung pada kenikmatan sensual tadi ya, dan kemudian akhirnya berjuang untuk menghasilkan pencapaian spesifik. Pencapaian spesifik itu artinya pencapaian jana, magga dan pala. Oleh karena itu kalimat kalian tidak seharusnya bergembira, senang dan bergirang hati dikatakan oleh Sang Buddha dengan mengacu hanya kepada kegembiraan dan sukacita yang menciptakan hambatan saja, yaitu yang berkaitan dengan kesenangan panca indera ya.
Demikianlah makna yang harus dipahami. Sesungguhnya kegembiraan ini disertai dengan keserakahan. Nah, ternyata disimpulkan menurut Abhidhamma. Kegembiraan yang itu disertai dengan keserakahan atau loba, ya. Keserakahan atau loba. Loba itu sering diterjemahkan sebagai keserakahan, tetapi maknanya itu sangat luas. Tidak hanya berarti keserakahan, tetapi juga bisa berarti nafsu birahi Anda, nafsu-nafsu kehausan Anda, craving Anda, ya. Bisa juga berarti dengan kesenangan-kesenangan indriawi Anda, ya. Anda ingin mendengarkan musik terus-menerus, Anda ingin mendengarkan pujian terus-menerus, Anda ingin mencium aroma parfum favorit Anda terus-menerus, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi spektrumnya sangat luas dari keserakahan itu. Dan keserakahan ini sangat mirip dengan amarah, dalam arti ini adalah dhamma yang tidak baik, yang hanya akan menghasilkan banyak hal yang tidak baik, seperti yang telah dikatakan oleh Sang Buddha di slide. Orang yang serakah tidak memahami arti kata-kata, orang yang serakah tidak melihat dhamma. Ketika keserakahan menguasai manusia, maka kegelapan yang disebut ketidaktahuan yang membutakan mata kebijaksanaan eksis. Keserakahan menghasilkan kerugian, merusak pikiran, dan bahaya itu lahir dari dalam. Tapi orang-orang tidak menyadarinya, gitu. Jadi meskipun demikian, hal ketiga tidak datang di tingkat kebaikan ini, tetapi datang sesuai dengan artinya. Apa ini hal ketiga? Oh, hal ketiga mungkin yang bahaya lahir dari dalam itu, ya. Orang-orang tidak menyadarinya. Ya, saya lanjutkan. Wahai para biku, jika orang lain memujiku, dhamma dan sangha, sehubungan dengan hal tersebut kalian harus mengakui apa yang benar sebagai benar dengan berkata hal itu benar karena alasan ini, hal itu juga tidak salah karena alasan ini. Hal seperti itu ada di antara kami dan faktanya hal seperti itu ditemukan di dalam diri kami. Selanjutnya ini adalah interpretasinya, gitu. Jadi setelah mendengar ucapan, oh ternyata guru kalian maha tahu, guru kalian ini seorang arahat yang sepenuhnya tercerahkan, dhammanya telah diajarkan dengan baik, sangganya telah berlatih dengan baik, dan seterusnya dan seterusnya, seorang biku juga tidak seharusnya diam. Sebaliknya dia harus mengakuinya dengan berkata hal itu tidak salah karena alasan ini, disebutkan alasannya, yang kalian katakan itu tidak salah karena alasan ini juga, ya. Sesungguhnya begawan adalah seorang arahat karena alasan yang seperti ini. Jadi harus dijelaskan juga supaya orangnya juga dapat pengetahuan, ya, bisa makin berkembang, gitu. Beliau disebut yang sepenuhnya tercerahkan karena alasan ini, dhammanya telah diajarkan dengan baik karena alasan ini, sangganya juga telah berlatih dengan baik karena alasan ini, ya. Seorang biku yang ditanya dengan pertanyaan, apakah kamu berbudi luhur? Jika dia berbudi luhur, maka dia harus mengakuinya dengan berkata, saya berbudi luhur. Kalau Anda, apakah kamu berbudi luhur? Ya enggak lah, enggak. Padahal iya loh, padahal loh. Anda malah bohong malah. Tapi kalau yang ini beda. Kalau ada seorang biku yang ditanya dengan pertanyaan, tentu oleh biku lain, ya. Apakah kamu biku yang memiliki jana? Apakah kamu adalah seorang sotapanna dan seterusnya, apakah kamu adalah arahat? Ini jawabannya, dia harus mengakuinya hanya kepada biku-biku yang memiliki kesamaan. Jadi sama-sama mencapai, gitu. Dengan cara, kalau yang tidak mencapai ya tidak boleh dijawab. Kalau umat yang tanya juga tidak boleh dijawab. Tidak boleh, ya. Dengan cara demikian sesungguhnya keadaan memiliki keinginan jahat dapat dihindari dan ketidaksiasiaan sasana Sang Buddha juga ditunjukkan. Artinya kalau seorang biku mempraktekkan itu, ya, menjalankan nasihat Buddha tersebut, maka tidak ada keinginan jahat. Keinginan jahat itu biapada. Keinginan jahat itu artinya ill will, ya, bahasa Inggrisnya itu. Keinginan untuk
merusak yang lain begitu ya, untuk merugikan yang lain ya. Dan ketidaksiasiaan sasana Sang Buddha juga ditunjukkan, artinya oh ternyata mengikuti ajaran Buddha tidak sia-sia. Biku tersebut bisa mencapai jana, bisa menjadi sotabana, menjadi sakadagami, anagami atau arahat. Oleh karena itu seorang biku yang ditanya harus mengakuinya hanya kepada biku-biku yang memiliki kesamaan. Teks sisanya harus dipahami dengan cara yang persis sama. Baik, pas jam 10 kurang 2 menit, saya pikir tadi saya tidak bisa menyelesaikan materinya, tetapi ketika kecepatannya agak ditambah selesai juga. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat kemajuan spiritual Anda dan semoga kebajikan yang sudah Anda kumpulkan hari ini bisa menjadi kondisi bagi Anda semua untuk mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas pembabaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Semoga kami semua bisa mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma pada hari ini. Bagi kalemita yang membutuhkan slide kelas Pariyati Sasana bisa mengunduhnya di website www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya kalemita kita akan memasuki sesi tanya jawab dan izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalemita yang berada di ruang Dhammasara dan di lantai dasar, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalemita yang bergabung melalui Zoom meeting online. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap penanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik hari ini. Dan karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran bertanya. Baik kalemita, kami persilakan pada kalemita yang berada di ruang Dhammasala lantai 3 di bagian belakang, kami persilakan. Ya, perkenalkan saya Aldi dari Jakarta. Anumodana Bante atas kelas Pariyati Sasana yang diberikan di hari ini. Pertanyaan saya adalah mengenai tentang amarah dan juga menjaga boundary ya Bante ya. Saya merasa dalam beberapa kejadian hidup itu, misal ya kayak tadi, misalnya Tipitaka atau misalnya buku Parita dibuang, atau misalnya Buddha Rupang dipakai di tempat yang tidak sesuai ya. Saya sadar pentingnya tidak marah, tapi bagaimana sikap kita untuk menjaga boundary. Karena saya merasa kalau misalnya itu dibiarkan, saya juga pernah dengar dari salah satu podcast Bante di Spotify, kalau sifatnya karma, kalau itu dibiarkan dia akan istilahnya menjadi berpotensi untuk menjadi lebih besar. Itu. Sebenarnya saya ada pertanyaan kedua, namun karena ngikuti rules and regulation saya tanya satu dulu. Thank you. Baik Aldi, boundary yang Anda maksud bagaimana? Boleh izin menjelaskan? Jadi contoh nih Bante, misalnya mungkin di awal-awal mereka menggunakan ornamen-ornamen Buddhis di tempat-tempat yang tidak sesuai. Oh kita biarin dari agama dari kitanya biarin. Nanti mereka akan masuk ke tahap yang mungkin lebih dalam lagi gitu. Mereka lebih berani. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari misalnya, oh ini orang dibully dikit-dikit, nggak apa-apa, dia masih oke-oke aja. Kita bully lebih lanjut lagi yuk gitu. Oke. Limitnya ya. Oke. Betul, thank you. Saya pernah ada pengalaman nyata langsung yang saya alami, yaitu ketika saya di satu restoran ya. Ini kejadiannya sebenarnya udah agak lama sih, mungkin belum ada DBS nih. Udah agak lama. Saya jadi mudah-mudahan saya nggak salah ingatan saya. Jadi ketika ada di restoran itu, saya melihat di situ ada Buddha Rupang, dan dipakai dipajang di sana, dimaksudkan sebagai kayak semacam ornamen, Aldi, ya. Nah, apa yang saya ada di dua tempat, satu di restoran, satu di hotel di Sumatera, salah satu kota di Sumatera.
Itu saya sampaikan kepada lupa. Kalau di restoran kepada pemiliknya, kalau yang di hotel kepada petugasnya waktu itu yang beragama Buddhis. Jadi intinya poinnya begini, kebetulan yang punya restoran beragama Buddha. Jadi saya sampaikan kalau menurut ajaran Buddha, Buddha Rupang, gambar-gambar Buddha, kemudian bentuk-bentuk misalkan kayak stupa relik ya, itu adalah objek-objek yang sakral, artinya objek-objek penghormatan. Jadi ini bukan hiasan, bukan ornamen gitu ya. Nah, oleh karena itu hendaknya tidak dipajang sebagai hiasan begitu gitu, karena ini juga akan tidak baik bagi diri Anda dalam konteks saya jelaskan. Jadi kalau ini terus-menerus begini kan lama-lama juga rasa hormat Anda menghilang, berkurang. Kemudian keyakinan Anda terhadap Buddha juga tidak muncul, karena ketika Anda lalu lalang begitu Anda nggak beranjali melewati Buddha Rupang. Jadi saya rasa ini kurang pas kalau Buddha Rupang ditempatkan di sini sebagai hiasan gitu. Kalau yang di hotel juga sama, kasusnya sama, itu gambar Buddha gitu ditempatkan di kayak reception ya, mau pintu masuknya gitu ya gitu. Kemudian waktu itu sebenarnya nggak hanya saya sih, ada Bante yang lain juga itu kita sampaikan seperti itu. Niat saya adalah baik, bukan marah. Niat saya adalah menunjukkan atau mencegah supaya yang bersangkutan nanti malah makin dalam lagi aku salahnya. Niatnya baik Aldi, niatnya baik ya. Jadi begitu mungkin yang bisa Aldi lakukan. Kalau memang ini sebenarnya akhirnya memang nggak ada boundary sih. Kalau dalam konteks tadi yang disampaikan Aldi kan, Buddha dipajang di sini di situ gitu. Kalau bisa disampaikan dengan cara yang baik sih harusnya itu bagus sih ya. Jadi jangan terus diem ya. Tapi ya Anda harus tahu risiko juga, dihitung risikonya ya. Kalau Anda tiba-tiba ke pasar ikan terus ada penjual bunuhin ikan, Anda stop, jangan. Nah ya Anda bisa jadi ikannya Bante. Hah? Jadi ikannya. Jadi ikannya. Gitu Aldi ya. Ya sebaiknya dijelaskan dengan baik, dengan penuh kebijaksanaan atas dasar welas asihnya Aldi kepada orang tersebut. Kasihan kan kalau diterus-teruskan dia jadi rugi sendiri juga kan gitu ya. Nah jadi batasannya sih seperti itu gitu. Oke. Baik, terima kasih Bante. Nanti kalau ada waktu lagi yang kedua boleh ditanyakan. Terima kasih Anumodana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sedo atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita akan beralih ke lantai dasar. Kepada tim multimedia dipersilahkan untuk memunculkan gambar. Apakah ada yang ingin bertanya? Sukihontu Bante, saya mau nanya tentang Owada Bante, tentang berkah. Kalau nggak salah yang 2 minggu yang lalu ya Bante. Bante pernah berkata kalau berdana pada orang yang sedang berjuang melepaskan dari loba dosa moha, itu mendapatkan berkah tertinggi ya gitu Bante. Saya pertanyaannya begini Bante, bagaimana kalau itu yogi gitu Bante, yogi yang lagi latihan kita berdana, apakah itu bisa disamakan pada saat dia lagi meditasi itu gitu loh Bante. Terus yang kedua satu aja ya. Nah, nanti yang kedua nanti. Ya, Anumodana. Baik. Iya. 2 minggu lalu ya itu ya mungkin ya. Benar kalau Anda berdana pada yogi itu bagus ya, karena mereka sedang berjuang kan untuk mencapai kehancuran kilesa-kilesanya kan. Jadi
Ya, jawabannya tepat, benar. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sedo atas jawaban yang disampaikan. Selanjutnya kita akan beralih ke Zoom meeting. Ada penanya dari DBS Surabaya. Kami persilakan. Nama saya Hendra di Surabaya. Hendra ya ini ya. Oh iya. Hafal kan namamu sekarang? Terima kasih. Ceritanya terkait penghormatan kepada Bhikkhu Sangha sebenarnya bagaimana sebaiknya dilakukan. Kemudian di zaman Saudara Hendra, kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Boleh diulang? Suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas gitu. Ya. Cuma apa? Dua-duanya. Terkait penghormatan kepada Bhikkhu Sangha, sebenarnya bagaimana sebaiknya dilakukan. Kemudian di zaman Buddha dulu, ketika Buddha berada di hutan, apakah para umat juga beramal sekarang pada Buddha? Padahal itu berada di tengah hutan dan hanya berupa alas tanah saja. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, bagus Hendra. Ini surprisingly, saya nggak expect dari Surabaya bertanya. Terima kasih Pak Gonto dan kawan-kawan ini. surprise. Gimana semangat untuk pembukaan tanggal 8 ya? Semangat. Murid-murid udah tercapai ya kuota targetnya ya. Oke. Baik Hendra, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara hormat kepada Bhikkhu Sangga. Iya, sebenarnya begini. Buku pertama di dalam Abhidhamma, manual Abhidhamma yang sudah saya tulis itu di halaman awal itu tadi saya diingatkan oleh Pak Budiman sih sebenarnya. Jadi manual Abhidhamma bab pertama di halaman-halaman awal itu saya menulis kira-kira begini. Ini cetakan yang lama dulu, kira-kira begini. Mungkin nanti kalau ada yang salah atau perlu ditambahkan Pak Budiman boleh menambahkan ya. Dulu ketika saya membangun pusat pendidikan Buddhis di Jakarta, saya benar-benar mengajari umat itu praktis dari nol, termasuk cara menghormat kepada bhikkhu, kepada sangga, gitu ya. Karena pada waktu itu umat-umat itu kayak belum paham bahwa kalau bertemu dengan bhikkhu, bertemu dengan sangga itu harus mengambil tempat duduk yang lebih rendah dari bhikkhu. Harus misalkan anjali, kemudian namaskara, bersujud ya 3 kali dengan mengucapkan budang pujemi, damang pujemi, sanggang pujemi. Itu saya harus ajarkan dari nol gitu. Sehingga akhirnya mapan, umat-umat mulai punya kebiasaan seperti itu. Saya jelaskan bahwa kalau Anda duduk di tempat yang lebih rendah dari mereka yang memang seharusnya itu dihormati, itu Anda sedang mempraktekkan kebajikan. Kebajikan apa? Banyak. Satu misalkan kebajikan puja cak puja neyanang, menghormati mereka yang pantas untuk dihormati, ya. Atau garawa, garawo ca niwato ca, itu kan Manggala Sutta begitu. Garawa itu adalah rasa hormat, kayak kemarin di Owada saya sampaikan itu. Kemudian niwato, niwata itu humble, being humble, menjadi rendah hati, ya. Nah itu semua adalah kebajikan yang akan memberi manfaat bagi Anda. Jadi ketika seorang umat duduk di tempat yang lebih rendah deliberately dengan niat ya yang benar dan baik, maka dia sedang melakukan kebajikan. Ketika Hendra duduk di tempat yang lebih rendah dari seorang bhikkhu, sebenarnya itu bukan, Hendra tidak melakukannya demi bhikhunya,
bukan. Tetapi demi Hendra sendiri. Ya, jadi demi si umat sendiri, bukan demi bikunya gitu. Jadi bukan terus diartikan bikunya. Nah, karena waktu itu langsung kabar beredar waktu tahun awal itu. Wah, Bante Keminda gila hormat. Iya loh, gitu dulu itu. Ada tuh di buku manual Abhidhamma gitu. Gila hormat, semua umat yang datang kepada Bante Keminda harus duduk di lantai gitu. Nah, padahal kan saya mengajarkan hal yang baik kan. Nah, ini sekaligus informasi untuk Aldi itu tadi ya. Jadi kita harus ajarkan gitu. Jadi itu untuk kebajikan si umat sendiri. Saya jelaskan dengan referensi-referensi yang saya ingat pada waktu itu, bahwa kebajikan itu akan memberikan segala jenis kesejahteraan, kemajuan dan lain sebagainya begitu. Jadi saya tekankan bahwa ketika Anda bersujud, beranjali kepada seorang biku atau sangga, itu bukan untuk biku atau sangganya semata-mata, tetapi lebih untuk diri Anda sendiri. Anda sedang mempraktekkan ajaran Buddha untuk menjadi orang yang menjalankan berkah yang utama, yaitu menghormati mereka yang pantas dihormati, membangun, meninggikan, memperkuat rasa hormat terhadap mereka yang memang pantas untuk dihormati, menjadi orang yang rendah hati, ya. Itu semua demi kebaikan umat itu sendiri. Nah, apa yang terjadi kalau si umat itu tidak melakukannya? Jadi ketika ada biku, dia dengan angkuhnya nggak menyapa, ya. Kan banyak ajaran-ajaran Buddha ini, misalkan kalau ada biku masuk, ya umat berdiri dari duduknya, tempat duduknya. Nah, kalau ada biku masuk, si umat tetap aja duduk dengan santai, tidak memberi sapaan kepada bikunya, ya, bahkan seolah-olah tidak melihat, tidak tahu, ya. Nah, ini yang disebut Buddha sebagai sifat tambak, T-H-A-M-B-H-A, tambak itu sifat kaku. Sifat kaku kalau di kitab itu diberi perumpamaan seperti pilar kolom beton itu, Hindra. Kolom pilar itu kan kaku dia, ya, nggak lentur, nggak luas. Nah, ini gambaran yang dideskripsikan oleh Buddha sebagai orang yang sifatnya arogan, sombong, angkuh, congkak, dan seterusnya, ya. Nah, sifat-sifat yang seperti ini hanyalah kondisi bagi yang bersangkutan untuk terlahir di salah satu dari 4 apaya. Bahkan disampaikan bahwa sifat kaku, keras, sombong, arogan seperti ini, ya, itu akan memperpanjang gini kalimatnya, akan memperpanjang sangsara duka. Akan memperpanjang sangsara duka itu artinya akan memperpanjang penderitaan di dalam siklus kelahiran dan kematian. Jadi orang yang kaku, congkak, sombong, arogan itu hanya akan memperpanjang penderitaannya di dalam siklus kelahiran dan kematian. Sebaliknya orang yang punya rasa hormat, rendah hati, itu akan mempunyai kondisi untuk mencapai nibbana atau mempunyai kondisi untuk keluar dari siklus kelahiran dan kematian gitu. Nah, jadi kita sebagai Buddhis itu makanya kembali lagi Hendra, makanya ini ya, saya selalu berpesan kepada banyak orang, bahkan termasuk kepada siapapun gitu, tugas yang harus dilakukan untuk agama Buddha Theravada di Indonesia ini adalah yang pertama, harus menerjemahkan semua kitab sucinya sehingga umat-umat bisa mengaksesnya. Kedua, atau pertama mungkin mencetak guru-guru dharma yang sudah dididik dengan benar di negara Buddhis yang menguasai kitab suci gitu, Indra. Nah, nanti kan Indra setelah pembukaan kan Seale Parami ada di sana tuh, Indra, Pak Gondo dan kawan-kawan. Jangan khawatir, Seale Parami sudah saya sekolahkan 12 tahun. Ya, Sealenya ada di depan saya ini. 12 tahun loh dia sekolah di Sri Lanka dan di Myanmar. Harusnya pemahaman Seale tentang kitab suci itu sudah cukup bagus.
Jadi nanti kalau Seale memberi owada di sana, tanya, Seale ini referensinya kok nggak ada gitu. Tanya referensinya gitu ya. Jadi dengan demikian Hendra mendapatkan informasi yang valid dari kitab suci. Nah jadi begitu cara menghormat kepada biku ya, beranjali tangannya ya. Hendra tahu ya beranjali ya. Beranjali. Beranjali itu kayak membentuk teratai begini Hendra. Dia cembung dia. Bukan begini, tapi dicembungkan begini. Tradisinya begitu. Ini simbol teratai. Ini dari kitab suci Theravada kok, ya. Dan di dada, ya. Kadang gitu kalau kita mau bersujud kepada Buddha, kita letakkan di atas, gitu. Nanti deh kalau saya ke sana saya ajarin yang lengkap, ya. Nah dengan beranjali, dengan bangkit dari tempat duduk kalau biku masuk ke ruangan, kalau ada bikunya masuk ke ruangan membawa tas atau apa dibawakan tasnya ya, atau membawa pata dibawakan pataknya. Kemudian dengan menyediakan atau mempersembahkan air minum ya. Kemudian setelah itu mengambil tempat duduk yang lebih rendah. Nah tempat duduk yang lebih rendah pun harus bebas dari 5 kesalahan. Tidak duduk persis di depannya ya, yang menghalangi angin itu menerpa yang bersangkutan. Tidak duduk juga terlalu jauh ya, tidak duduk di lebih tinggi tadi sudah disampaikan ya. Jadi ada ininya gitu. Tidak terlalu jauh, justru memang kalau di negara Buddhis umat itu mendekat ke bikunya gitu, mendekat ya, sedekat mungkin yang proper lah gitu, sehingga bikunya juga kalau memberi owada juga tidak harus teriak-teriak gitu ya. Nah itu cara menghormat kepada biku. Sekali lagi poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika umat memberikan penghormatan dengan cara demikian itu bukan untuk bikunya semata-mata, tapi untuk umatnya sendiri. Jadi tadi juga ada pembahasan begini Hendra, dari umat nih malah yang menyampaikan begini, sebenarnya biku itu kan menyediakan dirinya sebagai ladang bagi kami untuk menanam benih karma baik. Ya memang benar begitu Hendra ya. Jadi kami para biku, para pabajita itu menyediakan diri kami sebagai ladang bagi Anda semua untuk menanam benih karma baik, sehingga Anda bisa menabung, menimbun, mengakumulasi karma baik yang kualitasnya superior. Dengan demikian umat akan bisa mengalami kemajuan tingkat kebahagiaan di dalam kehidupan ini maupun yang akan datang. Kemudian yang kedua, untuk menghormat Buddha kalau lagi ada di hutan bagaimana? Nah biasanya ini ada cerita true story juga. Jadi waktu saya belum sekolah di Myanmar, saya kan masuk Myanmar, saya itu sebenarnya tidak punya cita-cita jadi biku sebenarnya. Saya pergi ke luar negeri itu sebenarnya hanya ingin memperdalam meditasi karena saya non Buddhis. Jadi saya nggak punya cita-cita itu. Tetapi begitu masuk di Myanmar, singkat cerita hari ke-7 saya minta ditahbiskan, dan sejak hari ke-7 ditahbiskan siang hari. Ketika habis ditahbis pulang ke Kuti, semua perlengkapan umat saya, baju, pakaian, jaket, tas, sepatu, semua saya berikan ke satpam. Saya hanya berpikir nih kalau terus saya bawa pikiran saya nanti kacau ini. Udah jauhin aja, udah saya kasih ke satpam semuanya gitu. Biar saya nggak punya alasan untuk pakai lagi gitu pakaian-pakaian itu gitu. Nah jadi waktu itu saya meditasi, dan ketika meditasi di salah satu hutan kayak di puncak kayak di perbukitan begitu kan, singkat cerita waktu itu saya sudah mendaftar tes di ITBMU karena atas anjuran guru meditasi saya yang pertama. Ya, saya didorong untuk mendaftar ke ITBMU dan saya mendaftar menunggu hasil pengumuman. Nah, karena tempat meditasi kedua saya itu ada di bukit gitu, di pelosok kota desa kecil. Hari itu hari pengumuman gitu. Jadi saya harus turun dari bukit untuk menuju ke kayak warnet, warung apa ya, untuk telepon waktu itu. Dan itu harus berjalan
kaki gitu, karena kantor dari monastrinya sendiri pun juga jauh gitu. Dan di perjalanan itu melewati jalan berdebu, beraspal begitu, berdebu, dan melewati sawah-sawah begitu. Ketika saya berjalan dari kejauhan, di depan sana itu ada beberapa nenek-nenek, ya nenek-nenek, itu langsung dia berhenti dari pekerjaannya di sawah tersebut, Indra. Ini contoh yang bagus nih. Begitu mereka melihat ada seorang biku berjalan, walaupun biku ini baru 1 wasa, ya masih biku, masih baru begitu, nenek-nenek ini semua berhenti, enggak meninikan padinya lagi, meninggalkan pekerjaannya dan langsung jongkok di tepi jalan, padahal jaraknya masih jauh dengan saya. Dia nunggu saya. Itu jalanan padahal berdebu itu, kan jalan tanah gitu. Nah begitu saya dekat, mereka langsung bersujud kepada saya. Itu perasaan itu sangat membekas yang membuat saya bertekad saya harus berjuang menjadi seorang biku yang baik. Karena demi mereka ini, kayak ya demi umat-umat yang seperti ini gitu. Karena mereka sudah punya sada yang sedemikian kuatnya ya terhadap sangga, masa sayanya enak-enakan saja gitu. Itu memicu saya untuk terus memperbaiki diri saya gitu. Nah jadi begitu, bahkan di tanah pun mereka bersujud, ya bersujud. Nah kalau Hendra nggak punya alas kain yang bisa dipakai untuk alas untuk bersujud supaya mulutnya nggak kena tanah, itu biasanya suka akhirnya diambil jalan tengah, tangannya gini, itu dipakaikan sebagai alas begitu. Itu jadi kayak mencium tangannya sendiri gitu. Jadi tidak mencium tanah. Tergantung sih, kalau yang sadanya kuat mencium tanah juga nggak apa-apa juga sih. Ya, jadi saya rasa juga begitu. Buddha ketika ada di hutan juga seperti itu, Hendra. Tetap saja umat harus poinnya adalah di mana setiap kali ada kesempatan bagi Hendra dan yang lain untuk menanam karma baik, eksekusi itu. Paham maksud saya? Jangan disia-siakan. Ketika melihat biku, eksekusi, lakukan kebajikan, tanam kebajikan dengan berbagai cara. Misalkan langsung lari ke warung, beli aqua kecil gitu, danakan sambil jongkok, sambil berjongkok, karena itu menunjukkan kerendahan hatinya Hendra. Jangan memberikan biku berdiri sama tinggi, nyoh gitu. Jangan, harus dengan hormat. Ya diberikan bante, saya mau berdana air minum dengan hormat gitu. Bukan demi bikunya, ya, tapi demi kita sendiri, ya. Yang menikmati buah dari kerendahan hati Hendra siapa? Hendra, bukan bikunya. Bikunya yang dihormati seperti itu berada dalam bahaya. Iya dong. Lah kalau dia muncul hehehe, hormat semua sama saya, neraka malah. Iya enggak? Hah? Kan itu di buku itu udah saya tulis itu, di buku Manual Abhidhamma bab 1. Jadi sebagai Buddhis harus terampil untuk memanfaatkan situasi apapun untuk mengakumulasi karma baik, mengakumulasi kebajikan, Hendra. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, Hendra harus belajar agama Buddha, ajaran Buddha itu apa. Dan itulah mengapa DBS Surabaya didirikan kan. Karena di sana akan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang sesuai dengan Tripitaka dan kitab komentarnya. Nah, poin terakhir saya ingin memberikan semangat kepada semua fasilitator yang juga hadir ya. Saya ulang lagi informasinya bahwa kurikulum sekolah minggu yang akan diterapkan di DBS Surabaya itu mirroring sama dengan DBS Jakarta dan Pekanbaru dan juga Dhammadayada. Pekanbaru itu Sariputta Buddhist Studies di Pekanbaru dan Dhammadayada di Medan. Kurikulumnya sama dan semuanya ini, kurikulum ini semuanya menggunakan kurikulum dari negeri Myanmar yang dikenal sebagai negeri yang sudah sangat bagus dan maju dalam hal Theravadanya. Jadi mudah-mudahan semua fasilitator semangat ya, dan saya sangat berharap Pak Gondo dan pasukannya
akan mengalami kemajuan spiritual dengan adanya DBS di Surabaya. Manfaatkanlah gedung yang besar sekali itu, bahkan lebih besar dari DBS Jakarta, ya. Manfaatkanlah untuk tempat mengembangkan diri, ya, sehingga kelahiran kali ini sebagai manusia menjadi bermanfaat. Anda semua mengalami kemajuan spiritual dan semoga semua dedikasi Anda yang akan Anda berikan di gedung DBS Surabaya tersebut bisa menjadi kondisi bagi Anda semua untuk mencapai nibbana. Demikian, terima kasih. Sadu. Terima kasih Sedo atas penjelasan dari pertanyaan yang telah diberikan tadi. Baik, Kalamita, pertanyaan dari Saudara Hendra dari DBS Surabaya tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kita kali ini. Sadu. Sekali lagi anumodami Sedo atas pembabaran tentang Brahma Jala Sutta dan komentarnya bagian kelima menyikapi opini orang lain. Kami mohon agar Sedo Keminda tetap berada di tempat untuk berkenan mengikuti acara selanjutnya. Baik, kalian Mita, kita akan meluangkan waktu sejenak untuk turut bermudita cita atas pemberian apresiasi kepada 4 orang Weyawaca terbaik. Apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, kedisiplinan, dan ketulusan dalam pelayanan selama 6 bulan semester yang lalu tanpa jeda dan tanpa keterlambatan hadir. Ketekunan dan tanggung jawab yang dijaga dengan konsisten ini menjadi teladan bagi kita semua. Semoga semangat mereka menginspirasi kita untuk terus melayani dengan penuh meta serta wirya yang konsisten. Mari kalian Mita, kita sambut 4 penerima penghargaan Weyawaca terbaik periode Juli hingga Desember 2025, Saudara Yohendi, Saudara Ayung, Saudari Popi, serta Saudari Lili. Kami persilakan untuk maju ke depan. Penghargaan berupa plakat akan diberikan oleh Saudara Budiman Butopo selaku Ketua Divisi Weyawaca DBS. Untuk itu kepada Saudara Budiman dipersilakan naik ke panggung untuk menyerahkan penghargaan ini. Kepada Saudara Yohendi, Saudara Ayung, Saudara Popi, dan Saudari Lili, kami ucapkan selamat. Selanjutnya Saudari Popi. Dan terakhir Saudari Lili. Baik, selanjutnya penghargaan berupa pin emas akan diberikan oleh Ibu Sylvia Rimba selaku Ketua Yayasan Dhamma Wihari. Untuk itu kepada Ibu Sylvia dipersilakan naik ke panggung untuk menyematkan pin emas kepada keempat tim Weyawaca terbaik sepanjang Juli hingga Desember 2025. Kami ucapkan selamat kepada Saudara Yohendi, Saudara Ayung, Saudari Popi,
serta Saudari Lili. Kami ucapkan selamat atas dedikasi pelayanan yang diberikan serta keteladanan yang ditunjukkan. Kami mohon kepada penerima dan pemberi penghargaan untuk berfoto bersama di atas panggung. Mari kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk mereka semua. Masih berada di tempat barangkali? Ya, berada di tempat? Ya. Oke. Selanjutnya kami mohon Ibu Sylvia Rimba selaku Ketua Yayasan Dhamma Wihari untuk menyampaikan kata sambutan atas terpilihnya 4 Wewaca terbaik ini. Wandami Bante, Wandami Sayale, Suki Hontu, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan atau kami ucapkan selamat kepada 4 sosok yang berdiri di depan ini. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah 6 bulan berturut-turut hadir tanpa jeda. Kalau kita lihat sosok ini ada Ibu Lili, seorang ibu rumah tangga yang masih dibutuhkan, sebenarnya masih punya anak yang membutuhkan dia. Poppy yang masih membina karir, mencari kehidupan, dan tapi tetap setia hadir setiap minggu. Ko Ayung, Pak Yohendi, 2 kepala rumah tangga yang juga tentu banyak ya tugas-tugasnya. Saya salut pada mereka. Apa yang membuat mereka bisa hadir tanpa jeda? Menurut saya, menurut analisa saya, itu adalah rasa disiplin, tanggung jawab, dan respek pada diri mereka sendiri. Mereka bertanggung jawab terhadap komitmen yang telah mereka berikan ketika menyatakan diri siap menjadi anggota Wewaca. Dan disiplin datang dari diri mereka, oke, saya harus hadir setiap minggu sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan sebelumnya. Di atas segalanya itu, ini yang saya rasa paling penting, semua dimulai dari situ, respek pada diri sendiri. Tanpa respek pada diri sendiri, kita tidak bisa melakukan apapun. Ya, bagaimana kita bisa respek pada orang yang kita layani? Bagaimana kita bisa respek pada alam segalanya yang ada di sekeliling kita? Jadi sebelum bisa melakukan hal-hal yang baik, kita harus memulainya dari respek terhadap diri sendiri. Terima kasih ke 4 orang ini di sini. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Budiman yang sudah menggawangi, mengasuh tim Wewaca DBS dengan sangat-sangat baik dan sangat-sangat, ya kalau saya katakan Pak Budiman adalah seorang Wewaca yang benar-benar militan, ya. Tapi itulah ya, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan beliau tidak mudah, ya. Membina tim yang sudah matang-matang usianya. Kalau saya sih mungkin lebih santai ya, lebih tidak sedisiplin Pak Budiman dalam menggawangi timnya gitu. Karena buat saya mereka sudah dewasa, mereka tahu apa yang mereka ucapkan dan apa yang akibatnya kalau mereka tidak memenuhi apa yang sudah mereka sampaikan. Ya. Nah, tapi karena saya kerja sama dengan Pak Budiman, jadi itu saling mengisi. Tapi Bapak Ibu sekalian, menanggapi yang minggu lalu yang disampaikan, kalau disiplin ini sehubungan dengan sekolah minggu, itu kami ajarkan dengan sangat baik ya Bapak Ibu sekalian. Ini berhubungan dengan kehadiran yang katanya 50% kalau nggak dapat raport. Kami telusuri, ya kalau hadirnya memang dari awal pagi, nggak ada 50%. Tapi sebagai seorang murid sekolah minggu,
Kami mengajarkan disiplin, kami menuntut disiplin, harus hadir tepat waktu. Jadi jangan hanya istilahnya absensi saja, datang, setor wajah, kami tidak akan lakukan itu sebagai absensi. Kalau datang jam 10, setengah 10, sedangkan kelas dimulai setengah 9, jam 9 waktu itu. Ya, hanya klarifikasi Bapak Ibu sekalian, menurut saya disiplin itu harus dibina sejak kecil. Walaupun sekolah minggu kita kurikulumnya sangat-sangat memang berpacu pada Myanmar, tapi student oriented. Jadi kita akan membuat anak-anak itu fun learning, ya Bapak Ibu sekalian. Kelihatan kalau Bapak Ibu sempat keluar ngelihat mereka kok bisa ketawa, lari-lari dan sebagainya. Tapi di balik itu mereka belajar dengan cara mereka masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang untuk yang terakhir, untuk Wea Waca yang belum bisa berdiri di sini, terima kasih juga karena kami mempunyai peraturan sebulan 2 kali ya Pak Budiman harus hadir. Karena kami memahami banyak di antara kita yang ingin menjadi tim Wea Waca tapi masih mempunyai ikatan yang sangat di luar sana untuk bisa survive, menghidupi keluarga, mencapai tadi cita-citanya untuk bertitel. Semoga juga bahagia ya Bante, karena kata Bante kan harus mencari kebahagiaan juga. Saya rasa sekian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Ibu Sylvia atas kata sambutannya. Sekali lagi kami ucapkan turut bermudita cita atas penghargaan ini. Selanjutnya kami persilakan Ibu Sylvia, Bapak Budiman Butopo serta penerima penghargaan, tim Wea Waca penerima penghargaan untuk kembali ke tempat duduk semula. Mohon saya berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman terlebih dahulu. Kalamita berikut adalah pengumuman yang penting untuk kita simak terlebih dahulu. Pengumuman yang pertama, sehubungan dengan Hari Raya Imlek, maka kelas Pariyati Sasana DBS dan kelas Sekolah Minggu Buddha Dhammanusari diliburkan pada Minggu 15 Februari 2026 mendatang. Dan pada hari Minggu 22 Februari 2026, seluruh kelas ditiadakan, namun kita akan berkumpul bersama untuk perayaan Imlek bersama DBS. Kelas Pariyati Sasana dan SMB Dhammanusari akan kembali berjalan normal pada hari Minggu 1 Maret 2026. Selanjutnya, dengan penuh sukacita DBS mengundang seluruh kalamita untuk menghadiri perayaan Imlek bersama DBS hari Minggu 22 Februari 2025 pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Dhammasala DBS lantai 3 dengan dress code nuansa Imlek dengan warna bebas. Dengan rangkaian acara pertunjukan barongsai dan liong, owada kata dan pesan tahun baru oleh Sedo Keminda, kehadiran Chaisen yang membagikan angpau dan jeruk, kuis dan door prize, performance dari siswa-siswi SMB, karaoke bersama serta potluck party berbagi makanan favorit. Dan untuk jenis makanan yang akan dibawa untuk potluck, mohon dapat diinformasikan paling lambat Rabu 18 Februari 2026 kepada Saudari Lili dan Saudari Mimi. Pengumuman berikutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan cara mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu 1 Maret 2026 pukul 10.50 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Dan registrasi ulang ditutup pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah. Dan bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Pengumuman selanjutnya, dengan penuh sukacita DBS kembali membuka Abhidhamma Exam Preparation Class yang merupakan kelas persiapan ujian Abhidhamma berskala internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pengantar.
Untuk tahun ini, DBS membuka sekaligus 6 kelas Abhidhamma Exam Preparation Class, yaitu Ordinary Level 1, 2, dan 3, serta Honorary Level 1, 2, serta Level 3. Ordinary Level 1 akan mempelajari Abhidhamma Sanggaha, bab 1 hingga bab 3, Cita, Cetasika, dan Pakinaka. Sedangkan Ordinary Level 2 untuk bab 4 hingga bab 6, Witi, Witimuta, dan Rupa. Ordinary Level 3 untuk bab 7 hingga bab 9, Samucaya, Pacaya, dan Kamatana. Dan sedangkan untuk Honorary Level 1 akan mempelajari Abhidhamma Wibawini bab 1 hingga bab 3, Honorary Level 2 Abhidhamma Wibawini bab 4 hingga bab 6, dan Honorary Level 3 Abhidhamma Wibawini bab 7 hingga bab 9. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code yang tersedia pada poster. Semua pendaftaran masing-masing level akan ditutup pada tanggal 27 Februari 2026. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 1, bab 1 hingga bab 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, dimulai pada tanggal 2 Maret 2026. Dengan pengajar Bapak Insinyur Yulfian Nursalim, MBA, dan akan didukung oleh tim pengajar Pusdiklat Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 2 bab 4 hingga bab 6 akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 hingga 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, dimulai pada tanggal 28 Februari 2026. Dengan pengajar saya Mapyo Pyo Y BC SC Hons MA BDH Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class Ordinary Level 3 bab 7 hingga bab 9 akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 18.30 hingga 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, dimulai pada tanggal 1 Maret 2026. Juga dengan pengajar saya Mapyo Pyo Y BC SC Hons MA BDH Abhidhamma. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 1 akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 hingga 20.30, dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana, MA BDH, Master Abhidhamma ITBMU Yangon. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 2 akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 18.30 hingga 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, dimulai pada tanggal 5 April 2026. Dengan pengajar saya Mado Chi Cinyin BSc Maths DMA MPA Superior Diploma in Abhidhamma MA Pali dan Buddhist Studies PhD under Examination University of Kelaniya. Abhidhamma Exam Preparation Class for Honorary Level 3 akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, dimulai pada tanggal 2 Maret 2026. Juga dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MA BDH Master Abhidhamma ITBMU Yangon. Segala informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Informasi DBS 0813 8700 3600. Pengumuman berikutnya, DBS membuka kesempatan bagi Kalimita untuk bergabung dalam tim Weyawaca. Weyawaca atau pelayanan umat merupakan satu dari 10 landasan kebajikan Dasa Punya Kiriya Watu. Bagi yang ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda dengan memindai QR Code pada poster atau menghubungi Saudara Budiman Butopo atau Saudara Willy dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Dengan penuh sukacita, kami menyampaikan bahwa Sekolah Minggu Buddha SMB Damanusari DBS Cabang Surabaya membuka penerimaan siswa baru untuk kelas perdana 8 Maret 2026 mendatang. Kelas yang dibuka terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas Rahula, usia Batita, kelas Sada, usia PG hingga TK, usia Wirya, usia SD kelas 1 hingga 3, kelas Sati, usia SD kelas 4 hingga 6, kelas Samadi, usia SMP kelas 1 hingga 2, kelas Panya usia SMP kelas 3 hingga SMA kelas 1, serta kelas Dhamma Gawesi usia SMA kelas 2 hingga kelas 3. Dengan mengadopsi kurikulum pembelajaran dari Myanmar yang menyelaraskan akademik dan karakter, kelas yang dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman, serta lingkungan belajar yang menyenangkan, SMB Damanusari menjadi pilihan paling tepat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai spiritual sejak dini bagi putra-putri Anda semua. Segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekretariat DBS Surabaya 0812 1999 2011.
Demikian pengumuman untuk hari ini. Selanjutnya mari Kalimita kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai kris yang tampil di layar saat ini atau menggunakan kartu kris yang dibagikan oleh tim Weyawaca atau melalui kantong dana yang akan diedarkan. Atau bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari BCA 6275191918 dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Untuk itu, dengan pemahaman yang benar tentang berdana dan dengan penuh sukacita, mari kita menghadirkan sada, keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta pada karma dan buahnya, baik sebelum, saat, maupun setelah kita melaksanakan kebajikan dana parami. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kalimita sekalian. Selanjutnya kami mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kami semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kami lakukan pada hari ini. Mari Kalimita semua kita beranjali kepada Sayadaw Keminda, kami persilakan. Ikuti saya, idang me punya asawakaya wahang hotu idang me punya nibbanasa pacayo hotu mama punya baga sabba satana bajemi tesabe mesama punya baga labantu sadu. Sekali lagi terima kasih Sayadaw atas pengajaran Dhamma pada hari ini, dan jika berkenan Sayadaw dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalimita, karena Sayadaw Keminda akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri sambil berajali dan berucap Anumodami Sayadaw atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Anumodami Bante, semoga Bante dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadu. Bante sehat selalu. Sadu. Bante sehat selalu. Sadu. Mohon kepada Sayadaw, semoga cepat sekali Sayadaw.
Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata saya Yulia Suwanda mewakili segenap tim Weyawaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalimita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kami juga meminta maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan selama kelas PS ini berlangsung. Sukihontu Kalimita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Semoga ajaran Buddha lestari. Buddha Sasanang Cirang Titahatu. Sadu, sadu, sadu.